Avatarku adalah semua tetua di sekteku. Bab 96 memasuki hutan. Di dalam hutan lebat yang tertutup, dengan pepohonan raksasa yang tak tersentuh manusia, burung-burung dan hewan-hewan kecil bersarang dan menjalani kehidupan mereka sendiri, bernyanyi, bermain, dan, tentu saja, berburu. Namun di hutan itu, tempat bahaya dan kedamaian berjalan beriringan, dan tempat siapapun bisa menjadi mangsa atau pemangsa, tiga manusia berjalan dengan tenang. Mereka adalah Bao Wuji, Aotian, dan Rihai. Karena bahaya yang mengintai, leluhur Bao lah yang memimpin perjalanan. Aotian takjub melihat pemandangan di sana, di mana alam tampak begitu tenang dan indah. Sinar cahaya menembus puncak pepohonan, menerangi jalan setapak. Aroma hutan, angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajahnya dan membuat matanya sedikit terpejam karena puas. Berbeda dengan dua kali kunjungannya sebelumnya, ketika ia tidak punya waktu untuk mengagumi banyak hal karena khawatir akan keselamatannya, kali ini, di bawah perlindungan avatarnya, Bao Wuji, ia berjalan dengan tenang. Aotian, kita hampir sampai di tempat itu, tapi kita belum melihat tanda-tanda penguasa kota atau Junmoji, komentar Rihai dengan bingung, membangunkan Aotian dari ketenangannya. Mereka hampir sampai di tempat yang sama seperti saat mereka datang untuk menantang harimau merah kala itu. Bao Wuji, yang berjalan di depan mereka, tiba-tiba berhenti. Ada yang aneh dengan hutan ini, katanya sambil mengamati sekelilingnya. Aotian menatapnya dengan bingung, begitu pula Rihai. Tentu saja, dia hanya berpura-pura bingung, karena di dalam hatinya, pikirannya serius dan penuh pertimbangan. Sepertinya ini semacam formasi. Kemampuanku dalam formasi masih terlalu rendah untuk memahaminya sepenuhnya, tapi aku masih bisa merasakan sedikit. Untungnya, dengan menggunakan Bao Wuji dan alam tingkat tingginya, semuanya menjadi lebih jelas, pikir Aotian, terkejut dengan penemuan yang ia dapatkan melalui Bao Wuji. Leluhur Bao, ada apa? Tanya Rihai, penasaran dan bingung. Bao Wuji mengangguk membenarkan, lalu terdiam. Melihat hal itu, Rihai merasa sedikit gelisah dan semakin penasaran. Karena leluhur tidak mengatakan apa-apa, pasti dia punya alasan. Dia merenung dengan serius. Sebenarnya, Aotian hanya menggodanya. Dia sedang mempermainkanmu, Haer. Dia tersenyum padanya, menerima tatapan terkejut sebagai balasan, dan melanjutkan, kamu tidak perlu merasa canggung untuk bertanya, katakan saja. Jika dia tidak mau menjawab, dia akan mengatakannya. Dan lupakan formalitas, panggil saja dia, orang tua, seperti aku. Katanya sambil tertawa. Bao Wuji memutar matanya dan menatap Aotian dengan kesal sambil menunjuk ke arahnya. Anak kurang ajar, jangan mengajari hal-hal aneh pada gadis itu. Bao Wuji mengeluh, lalu melihat tatapan penasaran Rihai, menunjukkan ketidakberdayaan di wajahnya sambil menurunkan jarinya. Dia menghela napas. Petik 2 titik. Ada jenis formasi alam yang terbentuk di hutan ini. Leluhur Bao menjelaskan, formasi alami. Rihai, meskipun diam-diam merasa geli dengan interaksi tersebut, dengan cepat fokus dan mengangkat alisnya setelah mendengar informasi itu. Ya, rupanya, formasi ini mencegah sebagian besar energi spiritual keluar dari dalam. Jika saya tidak salah, semakin dekat ke inti, semakin sulit energi itu keluar dan menyebar ke sekitarnya. Dia menjelaskan tanpa banyak kekhawatiran. Nah, itu membuat semuanya jauh lebih jelas. Dia mengangguk, sekarang memahami sebagian besar keraguan tentang peristiwa masa lalu. Sungguh aneh jika suatu aliran spiritual liar tetap tersembunyi. Tanpa formasi yang menyegel energinya, urat-urat tersebut akan dengan mudah memancarkan energi spiritual sejauh ribuan mil, dan wilayah dengan konsentrasi energi tinggi akan mudah dikenali oleh para kultivator yang akan dengan cepat memahami bahwa itu adalah urat yang belum diklaim. Dengan begitu, hal itu akan ditemukan sejak awal keberadaannya, alih-alih tetap tersembunyi. Binatang-binatang di hutan ini sungguh beruntung. Bahkan tanpa mengetahui cara membuat formasi, mereka lahir di dalam formasi yang terbentuk secara alami, menyembunyikan harta karun terbesar mereka, yang memungkinkan mereka hidup damai untuk waktu yang lama, komentar Aotian sambil menggosok dagunya. Formasi alam adalah fenomena alam yang langka, di mana feng shui suatu wilayah menyebabkan energi spiritual mengalir dengan cara yang tidak biasa, menciptakan keajaiban di daerah tersebut. Sepanjang sejarah, banyak kultivator mengandalkan formasi semacam itu sebagai inspirasi dalam menciptakan mantra, teknik, dan metode kultivasi tambahan, terutama yang berfokus pada bidang formasi.
Rihai memandang hutan dan mengerutkan kening sebelum mengalihkan pandangannya ke Bao Wuji. Leluhur Bao, apakah ada sesuatu yang mencegah binatang buas tingkat 2 meninggalkan hutan? Dia mengajukan pertanyaan terakhirnya tentang peristiwa hari itu. Setelah mendengar pertanyaan itu, Bao Wuji mengamati sekelilingnya dengan energi spiritualnya dan merenung. Aku tidak yakin, aku belum pernah mempelajari formasi secara mendalam, dan formasi alami lebih sulit dipelajari daripada formasi buatan para kultivator, jawabnya dengan ragu. Dan itu benar, Aotian juga tidak yakin. Dia perlu mempelajari formasi ini lebih teliti atau memperoleh lebih banyak pengetahuan sebelum menyatakan apapun dengan pasti. Tetapi dia tidak sepenuhnya berada dalam kegelapan, ranah Bao Wuji sangat tinggi dan dia memiliki dasar yang kuat dalam formasi, yang memungkinkan perspektif yang lebih jelas tentang apa yang mungkin dilakukan energi spiritual di lingkungan tersebut, bahkan dengan analisis dangkal. Petik 2. Namun kemungkinan itu ada. Karena formasi tersebut mencegah energi spiritual keluar, dan semakin kuat semakin dekat ke inti, jika makhluk dengan kultivasi tinggi yang tinggal di pusat tiba-tiba keluar dan menerobos formasi yang mengelilingi hutan, ada kemungkinan besar ia akan mengalami kerusakan, menyebabkan kebocoran energi besar-besaran dan mengungkapkan lokasinya di wilayah tersebut, pungkas Bao Wuji. Rihai berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal. Aotian juga meyakini bahwa ini mungkin alasan mengapa harimau merah tidak melanjutkan pengejarannya setelah mereka meninggalkan hutan saat itu. Mungkin dia takut merusak formasi yang menyembunyikan hutannya dari dunia luar. Saat peristiwa masa lalu menjadi lebih jelas, mereka tiba di tempat persis pertempuran hari itu, atau lebih tepatnya, pembantaian tersebut. Aotian memandang ke tanah dan ribuan keping serta pecahan baju zirah dan senjata yang berserakan di sekitarnya, kini tertutup rumput dan tanah. Adapun tulang-tulangnya, jumlahnya tidak banyak, kemungkinan besar sebagian besar telah dimakan oleh binatang buas tersebut. Aotian melihat sekeliling, mencoba menemukan jejak para kultivator yang datang bersama Rihai kala itu, tetapi tidak menemukan apapun. Pasti rasanya lebih enak bagi binatang buas itu. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dengan muram. Tidak ada tanda-tanda Jun Moji, penguasa kota, atau anak buahnya. Apa yang terjadi? Rihai mengerutkan kening ketika dia tidak melihat bukti pertempuran lain yang terjadi di sana. Aotian pun memiliki keraguan yang sama. Maju perlahan dan sesekali menginjak lempengan logam dan pedang berkarat, mereka bergerak menuju perbatasan yang menandai pusat hutan. Aura mereka tersembunyi dan dilindungi oleh Bao Wuji, yang mencegah binatang buas menyadari kehadiran mereka. Dengan satu langkah lagi, mereka resmi memasuki pusat. Seolah melewati sebuah penghalang, energi spiritual melonjak ke wajah mereka, menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah. Energi tingkat 2 yang sempurna, jika dipadatkan, ia bisa mencapai tingkat 3. Sekarang lebih dari sebelumnya, masuk akal bahwa makhluk tingkat tinggi lebih memilih bersembunyi di sini daripada mengungkapkan urat spiritual mereka kepada dunia. Aotian mengangkat tangannya, seolah-olah dia bisa merasakan beratnya energi di udara. Sebenarnya, dia sudah menganalisis area tersebut menggunakan radar harta karun Bao Hui untuk mencari apapun di atas tingkat pendiri, dan memiliki gambaran umum tentang apa yang diharapkan di sini, tetapi mengetahui dan melihat adalah dua hal yang berbeda. Jika makhluk-makhluk buas ini tahu cara menggunakan formasi, mereka bisa memadatkan energi tingkat 3, dan kemudian makhluk spiritual tingkat 3 tidak akan sulit muncul di sini, berdasarkan populasi makhluk buas di hutan ini. Aotian merenung, tangannya di dagu, menarik perhatian Rihai. Namun kali ini, Rihai menggelengkan kepalanya menanggapi pendapatnya. Tidak selalu, Aotian. Dunia ini sering cenderung menuju keseimbangan. Hewan spiritual tidak seperti kultivator. Mereka memiliki umur yang jauh lebih panjang, tetapi sebagai gantinya, kecepatan kultivasi mereka jauh lebih lambat. Hewan-hewan ini tidak memiliki akar, dan semuanya dapat berkultivasi selama ada energi spiritual di lingkungan sekitar, tetapi tingkat yang dapat mereka capai sangat bergantung pada garis keturunan dan kelahiran mereka. Dia menjelaskan dengan lembut, ya, itu masuk akal. Aotian tersenyum dan mengangguk, merasa berterima kasih atas penjelasan tersebut. Dia telah membaca banyak novel siansia di kehidupan sebelumnya, masing-masing dengan dunia dan aturan yang berbeda, dan karena itu, dia terkadang bingung tentang apa yang bisa diterapkan di dunia ini. Untungnya, dia memiliki Rihai, yang secara proaktif membantunya untuk lebih memahami bagaimana segala sesuatunya berjalan di sana.
Bakat yang bergantung pada garis keturunan dan kelahiran tidak jauh berbeda dengan cara kerja akar spiritual para kultivator, jadi masih menguntungkan bahwa semua binatang buas dapat berkultivasi, tetapi di sisi lain, itu juga memiliki sisi negatifnya. Akar berkualitas tinggi masih dapat lahir dari manusia biasa, dan bakat hebat dapat muncul di antara mereka yang tidak berbakat. Adapun binatang buas, jika hanya yang tingkat rendah yang ada, kenyataan itu hampir tidak akan berubah dengan generasi mendatang. Ao Tian menganalisis sambil terus berjalan. Karena mereka berada di inti hutan, jumlah makhluk buas meningkat secara signifikan, karena sebagian besar makhluk terkuat di hutan tinggal di sana. Bahkan dengan aura mereka yang tersembunyi, sosok mereka masih terlihat dengan mata telanjang saat mereka berjalan. Kemudian, tak lama setelah masuk, terdengar suara marah menggema. HHRRRK. Saat menoleh ke arah suara teriakan itu, mereka berhadapan langsung dengan seekor babi hutan besar, yang menatap mereka dengan mata merah penuh amarah sambil meraung. Jeritan melengking itu seolah menggema di seluruh hutan yang sebelumnya sunyi, yang kemudian, dalam reaksi berantai, segera diliputi kekacauan. Sepertinya kita sudah ditemukan. Ao Tian menyenggol Rihai dengan sikunya secara bercanda. Benarkah? Aku tidak menyadarinya. Rihai memutar bola matanya ke arahnya. Di balik candaan mereka yang riang, hiruk-pikuk suara-suara marah memenuhi hutan. Raung, lolong, gemuruh, 97 warna yang sama, mata yang sama. Ao Tian melihat puluhan binatang buas menyerbu ke arahnya, dan di belakang mereka, pergerakannya bahkan lebih besar. Tak lama kemudian, ribuan, atau bahkan puluhan ribu, binatang buas akan mengepung mereka. Namun, tak ada sedikit pun rasa takut di mata Ao Tian. Dengan bau uji di sisinya, dia bisa melepaskan diri tanpa khawatir. Avatarnya, leluhur Bao, menggerakkan tangannya, dan dari situ muncul sebuah pedang yang indah. Dia hanya membuka telapak tangannya yang memegang pedang itu, dan melalui energi spiritualnya, bilah pedang itu tampak hidup, melesat lurus ke arah Ao Tian. Ao Tian, seolah-olah ia memiliki mata di punggungnya, menangkap pedang yang melayang di atas bahunya hanya dengan satu gerakan tangan. Sambil menurunkan pedang, dia menghunusnya dan melemparkan sarungnya ke tanah. Ao Tian kemudian dengan lembut menggesekkan jari telunjuk kirinya di sepanjang tepi bilah pedang, meninggalkan jejak kecil darah yang, dengan cahaya kemasan dari rune, dengan cepat terserap. Merasakan koneksi dengan pedang itu semakin kuat, dia tersenyum, dan matanya tertuju pada babi hutan setinggi 2 meter yang menyerbu ke arahnya dengan ganas. Seketika itu juga, puluhan pikiran terfokus pada tubuh utamanya. Dunia tampak bergerak lambat sekali lagi di depan matanya, tetapi sebenarnya otaknya, atau lebih tepatnya, otak-otaknya, memproses semuanya dengan kecepatan tinggi. Dan dalam pertempuran ini, dua pemikir senior baru bergabung di arena. Tetua batin dari Paviliun Binatang. Nama, Shou Xuan, artinya, binatang buas yang mendalam. Posisi, Tetua Paviliun Binatang. Kultivasi, tingkat 7 pendirian fondasi, satu alam utama di atas tuan rumah. Kemampuan posisi, domain binatang. Bonus posisi, penguasa binatang, kekuatan binatang yang dibangkitkan meningkat 3x. Dan sesepuh terluar yang terkait dengan paviliun ini. Nama, Linzi, artinya, kehendak hutan. Posisi, tetua luar paviliun hewan buas. Kultivasi, tingkat 1 pendirian fondasi alam tuan rumah tidak aktif. Kemampuan posisi, jantung hewan buas. Kemampuan afiliasi, afinitas tempur dengan hewan buas. Bonus posisi, evolusi yang dapat diamati 4 kali per hari. Meskipun tubuh mereka tidak hadir, hanya dengan bantuan pikiran tercerahkan mereka, intuisi Ao Tian mengenai perilaku binatang dan kemungkinan kelemahan mereka meningkat ke level yang lebih tinggi. Babi hutan itu menyerang, dan Ao Tian pun berlari ke arahnya. Saat mereka hampir bertabrakan, kakinya menyala, dan dengan langkah ringan ke samping, alih-alih bertabrakan langsung, mereka berpapasan berdampingan. Pedang Ao Tian tidak ragu-ragu, dan memanfaatkan momentum, ia dengan mudah menebas sisi tubuh babi hutan raksasa itu. Di dalam akarnya, energi spiritual, di bawah beban niat Ao Tian yang dipadukan dengan banyak pikirannya, mulai mengembun menjadi jenis energi yang berbeda dan lebih mudah menguap. Ketika energi baru ini mencapai pedang, ia tampak menemukan tempatnya, mengembun menjadi ujung yang sangat halus di sepanjang bilah pedang. Dengan tebasan Ao Tian,
babi hutan raksasa itu hanya mengambil 2 langkah lagi sebelum bagian atas tubuhnya terlepas dari bagian bawah, dan roboh ke tanah tepat di depannya. Ao Tian, dengan ekspresi acuh tak acuh, hanya mengayunkan pedang ke samping seolah ingin membersihkan darah, tetapi tidak setetes pun darah tersisa di bilah yang sangat tajam itu. Namun, di dalam hatinya, dia tidak setenang itu. Sial, aku terlihat sangat keren dari sudut pandang Bao Wuji. Aku seperti tokoh utama film aksi, hanya butuh ledakan di belakangku. Dan sialnya, ranahku terlalu rendah. Untuk mengubah energiku menjadi niat pedang, aku membutuhkan bantuan pikiran dari ranah yang lebih tinggi dan membakar banyak energi. Bahkan dengan begitu, aku hampir tidak bisa menampilkan prototipe niat pedang, meskipun peningkatan kekuatannya luar biasa. Aku bahkan tidak menggunakan banyak kekuatan untuk membunuh monster tingkat pertama tahap akhir itu. Ao Tian merenung cepat, namun, bahkan momen singkat itu sudah cukup untuk memicu serangan baru. Seekor ular berbisa besar menerkam wajahnya, tetapi dengan langkah kecil ke samping dan ayunan pedangnya, ia memenggal kepalanya dengan mudah. Binatang buas terus berdatangan ke arahnya, tetapi Ao Tian menghadapinya dengan tenang, menggunakan mereka sebagai latihan. Kadal, ular, elang, beruang, dan bahkan siput, semuanya berkali-kali lebih besar dari ukuran normal, menyerang tanpa henti. Ao Tian lebih banyak mengandalkan serangan fisik dasar selama pertempuran, memanfaatkan fisiknya yang kuat. Meskipun ia hanya melatih tubuhnya dengan seni bela diri biasa, teknik-teknik tersebut merupakan hasil sintesis yang memungkinkannya memiliki fisik yang setara dengan tingkat keempat penyempurnaan Qi. Melawan monster-monster tingkat pertama ini, bertarung dengan cara ini menghemat energi spiritual dan memungkinkannya bertahan lebih lama dalam pertempuran. Tidak seperti kultivator, di antara binatang spiritual tingkat pertama, mereka yang mampu melakukan serangan jarak jauh sangatlah langka. Ini berbeda dengan pertempuran yang pernah ia alami melawan kultivator sebelumnya, di mana perisai energinya terus-menerus diserang dan tidak ada ruang untuk menghindari serangan energi. Namun karena segala sesuatu cenderung menuju keseimbangan, meskipun para binatang buas tidak dapat menggunakan mantra, binatang buas spiritual memiliki keunggulan tersendiri. Mereka biasanya lebih kuat daripada kultivator di ranah mereka sendiri. Misalnya, seekor binatang tingkat pertama pada tahap awal jauh lebih kuat daripada kultivator pemurnian Qi pada tahap yang sama, biasanya membutuhkan sekelompok kultivator dengan tingkat yang sama untuk mengalahkannya, karena mereka secara alami memiliki kekuatan, kecepatan, dan ketahanan yang jauh melampaui kultivator. Saat bertarung, pemikiran ini mengingatkannya pada penjelasan Rihai ketika ia bertanya tentang penunjukan jalur spiritual. Sama seperti binatang buas yang tidak dapat dinilai dengan skala kekuatan yang sama yang kita gunakan untuk kultivator, urat spiritual mengikuti prinsip yang sama, dengan potensi yang berbeda-beda, mampu melampaui ranah dan tingkat aktualnya sendiri. Itulah mengapa urat sempurna dapat dipadatkan untuk mencapai ranah yang lebih tinggi. Untuk itu, muncul penamaan baru. Alih-alih menggunakan peringkat seperti tingkat pemurnian dan tingkat pendiri, atau ranah kultivasi seperti pemurnian Qi dan pembentukan fondasi, istilah tingkat diciptakan seperti urat tingkat pertama dan urat tingkat kedua. Ao Tian jelas mengingat penjelasan Rihai. Untungnya, pikirannya tidak terganggu. Jadi, bahkan saat bertarung tanpa henti melawan para monster, dia masih bisa menikmati pikiran-pikiran seperti itu tanpa memengaruhi jalannya pertempuran. Sambil memutus sayap seekor elang putih raksasa, yang menyebabkan darah berhamburan ke udara, Ao Tian juga teringat apa yang dikatakan Rihai setelah kejadian itu pada hari itu. Petik 1. Yah, kurang lebih itulah yang saya pahami dari apa yang saya baca ketika masih muda, tetapi itu hanyalah teori dan dugaan. Tidak ada yang bisa mengatakan asal pasti dari berbagai istilah tersebut, itu hanyalah akal sehat untuk menyebutnya demikian, dan kita tidak terlalu memikirkannya. Pertarungan semakin sengit, dan Ao Tian berhenti memikirkan hal-hal yang mengalihkan perhatiannya. Meskipun para monster itu lebih kuat daripada para kultivator, pertempuran yang terjadi selanjutnya jauh lebih mudah bagi Ao Tian daripada pertempuran yang dihadapinya di kota kala itu. Meskipun kekuatannya disegel oleh formasi karena tingkat kultivasi Ao Tian, pedangnya tetap memiliki ketajaman senjata tingkat pendiri. Hal itu, dikombinasikan dengan kekuatan fisiknya yang meningkat, dan fakta bahwa hewan-hewan itu hanya dapat menyerang dalam jarak dekat, yang secara alami membatasi jumlah hewan yang dapat mengepungnya sekaligus, memungkinkannya untuk menghadapi mereka dengan mudah tanpa menghabiskan banyak energi spiritual.
Ini membuat pertempuran melawan gerombolan binatang buas jauh lebih mudah daripada melawan kerumunan kultivator. Namun, itu tetap tidak mudah. Ketika muncul monster yang lebih kuat, atau ketika jumlah musuh melebihi kemampuannya, Aotian mengaktifkan prototipe niat pedangnya untuk menghadapi mereka. Sebenarnya, untuk makhluk buas di alam yang sama dengannya, beberapa mantra sintetis, atau bahkan satu mantra saja, sudah cukup untuk mengalahkan mereka. Namun, dia ingin membiasakan diri menggunakan niat pedang, jadi dia menghindari penggunaan mantra secara sering. Demikianlah pertempuran berlanjut sementara Aotian, sedikit demi sedikit, menjadi kelelahan dan berlumuran darah. Di langit, Bao Wuji dan Rihai, yang diangkat ke udara oleh energi Bao Wuji, diam-diam mengamati pertarungan dari atas. Rihai memperhatikan Aotian dengan cemas, tinjunya mengepal melihatnya berlumuran darah. Satu-satunya alasan dia tetap diam, tanpa berteriak untuk turun, adalah karena dia tahu bahwa darah di tubuhnya bukanlah darahnya sendiri, melainkan darah dari binatang buas yang telah mati di tangannya. Terlebih lagi, seorang leluhur yang menakutkan, yang sangat besar menurut standar wilayah ini, berdiri di sampingnya, siap mencegah bahaya apapun menimpa Aotian. Namun hatinya, selain khawatir, juga bergejolak karena alasan lain. Itu adalah prototipe niat pedang. Bagaimana mungkin? Seharusnya tidak mungkin mencapai itu dalam pemurnian Qi. Matanya membelalak, tak percaya dengan apa yang benar-benar menghancurkan salah satu aturan dasar yang selalu dia yakini. Dia semakin terkejut dengan pria misterius yang telah membuatnya jatuh cinta. Pertempuran berlangsung sedikit lebih lama dari waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, dan meskipun demikian, Aotian telah meninggalkan tumpukan mayat monster raksasa. Namun, para monster itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Saat ia hampir kelelahan dan hendak memanggil Bao Wuji, sesuatu terjadi. Raungan dahsyat menggema, mengguncang dedaunan hutan dan berasal dari kegelapan di intinya. Deru yang menggelegar dan menekan itu disertai dengan kehadiran yang mengancam. Hewan-hewan itu segera menghentikan serangan mereka dan, dengan tubuh tertunduk dan ekor terselip, mundur sambil gemetar, ketakutan terpancar di mata mereka. Melihat itu, Aotian memanfaatkan kesempatan untuk menarik napas. Hah, sambil terengah-engah, dia mengangkat tangannya yang berlumuran darah dan mengusapkannya ke wajahnya, menghapus sebagian lapisan tebal darah yang menutupi wajahnya. Bau logam yang menyengat di hidungnya dan rasa pahit di mulutnya membuat perutnya mual saat ia menyadari pembantaian yang telah dilakukannya, sambil memandang ribuan mayat binatang di sekitarnya. Sensasi mendominasi medan perang, yang begitu terasa selama pertarungan, tidak lagi mengalir dalam dirinya. Rasa kekuasaan telah digantikan oleh rasionalitas, dan Aotian hanya merasakan ketidakpedulian saat menatap mata binatang-binatang yang telah mati itu. Gambaran kerangka-kerangka di kota harimau merah kembali menghantuinya, terutama pemandangan yang paling membekas di benaknya, tikus-tikus merayap di atas tumpukan tulang anak-anak di tanah, tubuh mereka kehilangan beberapa bagian. Anak-anak yang seharusnya tidak pernah mengalami akhir yang sekejam itu. Tidak ada belas kasihan dalam tatapannya saat dia melihat mayat-mayat binatang buas itu. Lalu dia mengangkat wajahnya yang berlumuran darah dan menatap ke arah jantung hutan, tempat raungan dahsyat itu berasal. Dengan suara langkah kaki yang lambat dan berat, hal pertama yang muncul dari kegelapan adalah sepasang mata sipit berwarna merah darah, diikuti oleh cakar merah tua yang muncul dari bayangan dan menginjak tanah saat melangkah maju. Tak lama kemudian, bagian tubuh lainnya pun terlihat, seekor harimau merah raksasa yang megah muncul dari hutan. Harimau yang sama yang Aotian temui hari itu, harimau yang hampir merenggut nyawanya, dan juga nyawa Rihai, dengan satu gigitan. Namun kali ini, yang berdiri di hadapan harimau bukanlah lagi manusia lemah yang sebelumnya menjadi mangsa mudah. Kali ini, apa yang ditemukan harimau merah, adalah seekor binatang buas yang persis seperti dirinya. Binatang melawan binatang. Mata yang sama dingin dan penuh amarah. Warna yang sama, merah darah. 98 tanpa dendam. Harimau merah dan Aotian saling mengintai di tengah hutan, sementara binatang buas lainnya menjaga jarak, mengamati dari balik bayangan. Tak satu pun dari binatang buas atau hewan-hewan itu menyadari keberadaan Bao Wuji dan Rihai di langit, karena Bao Wuji tidak hanya menyembunyikan aura mereka dengan energi spiritual, tetapi juga mengaburkan keberadaan mereka dari pandangan. Itulah sebabnya, meskipun banyak makhluk terbang di sekitar, belum ada satupun yang menyerang mereka sejauh ini.
Aotian baru ditemukan karena dia memilih untuk berlatih, dan melampiaskan sedikit amarahnya. Harimau itu menatapnya dengan mata dingin dan rahang sedikit terbuka, memperlihatkan taringnya yang besar. Manusia, aku ingat kau. Aku tidak menyangka, setelah belas kasihanku terakhir kali, kau masih berani kembali. Makhluk itu berbicara tanpa menggerakkan bibirnya, namun kata-katanya terdengar jelas. Ia tidak berbicara dalam bahasa manusia. Harimau itu hanya mengekspresikan pikirannya menggunakan energi spiritual, membiarkannya bergema di area sekitarnya. Karena transmisi tersebut didasarkan pada niat, hambatan bahasa dapat diatasi, dan pemahaman menjadi universal. Setiap kultivator dapat melakukan ini, meskipun para pemurni Qi mengalami kesulitan lebih karena kontrol mereka yang lebih rendah. Ini juga merupakan metode yang digunakan dalam transmisi pikiran, dengan perbedaan bahwa alih-alih menyiarkannya ke suatu area, aliran pikiran dan niat diproyeksikan langsung ke orang lain. Masalahnya adalah, ini dapat dengan mudah dicegat oleh siapapun dari alam yang sama atau lebih tinggi. Prinsip yang sama digunakan untuk menyimpan informasi pada lempengan giok. Setelah mendengar kata-kata harimau itu, Aotian menatapnya dengan mengejek. Dengan menggunakan metode komunikasi yang sama seperti harimau, jika ia tidak mengerti kata-kata manusia, Aotian menjawab. Kau membiarkanku pergi. Kurasa kau terlalu takut untuk melangkah keluar dan mengganggu formasi alami di sini. Ucapnya sambil tersenyum, tetapi matanya dingin. Oh, manusia, jadi kau tahu. Tapi jangan khawatir, sama seperti aku tidak bisa pergi, kau pun tidak akan bisa. Karena hari ini, kau akan dikubur di sini. Harimau itu memperhatikannya, sedikit terkejut, tetapi tidak gentar, dan di akhir kata-katanya, menyerang. Aotian sudah siap, ratusan pikirannya mulai bekerja bersamaan. Segalanya melambat, tetapi tubuhnya pun bergerak lambat dalam keadaan itu, dan meskipun dia melihat harimau itu menyerbu ke arahnya dalam gerakan lambat, tidak mungkin baginya untuk bereaksi secara fisik tepat waktu. Namun, Aotian tetap tenang. Energi spiritual mengalir deras melalui akar-akarnya dalam pola yang jauh lebih kompleks daripada sebelumnya. Dia tidak lagi bermain-main dengan mantra tingkat pemurni Qi sintetis. Sekarang, dia menggunakan mantra tingkat pendiri sejati untuk pertama kalinya. Perbedaan antara mantra-mantra ini sangat besar. Yang satu seperti menggambar figur tongkat dengan energi, yang lain seperti seorang seniman yang membuat sketsa manusia sungguhan, dengan struktur yang tepat alih-alih garis-garis sederhana untuk anggota tubuh. Untungnya, apa yang sangat sulit bagi kultivator tingkat rendah menjadi hal yang sepele bagi Aotian, dengan banyak pikiran yang dimilikinya dari alam yang lebih tinggi. Di dunia yang melambat, energi spiritual dalam pembuluh darah Aotian lebih cepat daripada serangan harimau merah. Jadi, ketika mantra itu siap, harimau itu bahkan belum mendekat. Di luar dunia yang melambat itu, Rihai menyaksikan semuanya dengan tercengang. Harimau itu tiba-tiba menerkam Aotian, yang masih memasang ekspresi riang. Gelombang energi meledak dari tubuh Aotian, dan akar-akar tebal tumbuh dengan cepat dari tanah, bertujuan untuk menusuk harimau itu, yang tertegun oleh kecepatan serangan balik tersebut. Karena tidak ada cara untuk menghindar di tengah lompatan, makhluk itu tidak ragu-ragu. Ia menghentakkan cakarnya ke udara, melepaskan gelombang energi yang menghancurkan beberapa akar sekaligus mendorong tubuhnya untuk menghindari sisanya. Meskipun begitu, beberapa akar mengenainya, meninggalkan luka di tubuhnya. Harimau itu segera mundur, menatap Aotian dengan waspada dan penuh perhatian. Rihai, yang juga terguncang, terus menonton. Namun keterkejutannya belum berakhir. Aotian, terengah-engah dan hampir kehabisan energi, menepuk kantung penyimpanannya dan mengeluarkan batu spiritual tingkat tinggi yang diberikan Bao Wuji kepadanya sebelumnya. Sambil memegang batu itu di satu tangan, dia mulai memurnikannya di situ juga. Di tangan lainnya, dia menggenggam pedangnya erat-erat, menatap tajam ke arah harimau itu. Apa yang dia lakukan? Memurnikan batu di tengah pertempuran. Tunggu, pikiran yang tercerahkan memperbolehkan itu, tetapi jika dia menggunakannya untuk memurnikan energi spiritual dan mempertahankan dirinya, dia akan kehilangan separuh fokus yang bisa dia gunakan untuk menghadapi harimau. Rihai mulai panik, tidak yakin apakah pilihannya bijaksana, bahkan bersiap untuk ikut campur. Saat itu, dia tidak rela mempercayakan nyawa Aotian kepada leluhur Bao yang baru saja dia temui. Jika perlu, dia akan bertindak sendiri. Yang tidak diketahui Rihai adalah bahwa Aotian tidak hanya memiliki satu pikiran tercerahkan,
seperti yang lazim pada levelnya, dia memiliki ratusan. Melihat lawannya yang kelelahan, harimau itu tanpa ragu memanfaatkan kelemahan tersebut. Hewan itu menyerangnya lagi. Aotian juga sudah siap. Ini adalah pertempuran di mana dia tidak boleh terkena serangan, jika tidak, dia akan mati. Dia bahkan tidak mengenakan jubah pelindung sekte tersebut, jadi serangan sekecil apapun pada level ini akan berakibat fatal. Meskipun begitu, dia tidak khawatir. Bao Wuji akan punya waktu untuk melindunginya, bahkan jika cakar harimau itu hanya beberapa inci dari tengkoraknya. Dan bahkan jika semuanya menjadi di luar kendali dan dia mati, dia akan hidup kembali dalam tubuh tetua luar, bukan masalah besar. Jadi, tanpa memikirkan hal-hal yang tidak perlu, Aotian memusatkan seluruh perhatiannya pada pertarungan, dan menikmatinya, memperkaya pengalaman bertarungnya. Kakinya berkobar dengan menggunakan teknik pergerakan api tingkat pendiri dan, meninggalkan jejak cahaya, dia melesat ke depan, kecepatannya sebanding dengan harimau merah. Meskipun merupakan teknik tingkat pendiri, karena disintesis, kekuatannya tidak jauh berbeda dengan teknik tingkat inti emas. Itulah mengapa Aotian mencapai kecepatan yang begitu menakutkan. Harimau itu terkejut, tetapi kemudian nalurinya berteriak saat lawannya mendekat. Dengan sekali lompatan, Aotian melintasi beberapa meter terakhir di antara mereka, dan pedang di tangannya, yang memancarkan ketajaman yang menakutkan, tidak menunjukkan belas kasihan. Jantung harimau itu berdebar kencang, tetapi sudah terlambat. Pedang itu menebas dengan ganas, membelah udara seperti meteor yang melesat melintasi langit. Pedang kosmik, bintang jatuh. Aotian menggumamkan nama teknik yang telah ia kumpulkan dari buku panduan pedang tingkat pendiri yang ia peroleh dari Sekte Pedang Bambu. Dipadukan dengan prototipe tujuan pedang, bila pedang itu tampak bersinar merah saat turun, tak terbendung. Harimau itu, panik dan tanpa waktu untuk mundur, memperlihatkan cakarnya dan membela diri. SKRING. Semuanya membeku pada saat itu juga. Aotian dan harimau merah tetap tak bergerak, saling berhadapan. Perbedaan tinggi badan mereka sangat mencengangkan, yang satu seukuran manusia, yang lainnya sebesar rumah. Namun waktu sebenarnya tidak membeku, dan buktinya adalah cakar hitam besar yang jatuh ke tanah, segera diikuti oleh luka besar yang terbuka di dada merah tua harimau merah. Harimau itu menurunkan kedua cakarnya yang terangkat, yang kini tanpa cakar, dan meletakkan salah satunya di dadanya, yang dengan cepat berlumuran darah. Aotian, yang masih menggenggam pedang dengan ujung mengarah ke bawah dan menyentuh rumput, kehilangan seluruh kekuatannya saat tubuhnya jatuh berlutut. Hah, dia menghela napas, kelelahan dan gemetar. Ledakan, terdengar bunyi gedebuk keras saat harimau merah roboh ke tanah, beberapa organ dalamnya mulai berhamburan keluar dari luka mengerikan itu. Darah pun mulai mengalir dari mulutnya, namun matanya tetap dingin, menatap manusia yang telah mengalahkannya, bahkan dari alam yang jauh di bawahnya. Aotian membalas tatapannya, matanya sama dinginnya, tanpa menunjukkan belas kasihan kepada musuh ini, sementara ia masih memurnikan energi batu spiritual di tangannya dan berjuang untuk mengisi kembali dantiannya yang benar-benar kosong. Serangan terakhir itu telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Ia bahkan tidak memiliki banyak energi sejak awal, dan pembuluh darahnya telah bekerja ekstra keras untuk mengubah energi batu roh dengan kemurnian tinggi agar serangan itu menjadi mungkin. Meskipun begitu, dia belum mendekati kekuatan yang dimiliki serangan itu di tangan seorang kultivator dari alam yang sesuai. Manusia, kau telah menang. Urat ini milikmu, kata harimau itu. Tidak ada kebencian di matanya, hanya penerimaan yang dingin. Inilah hukum rimba, bunuh atau dibunuh. Dia telah menang berkali-kali sebelumnya, dan selalu tahu bahwa suatu hari nanti dia akan kalah. Dia hanya tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Aku tidak membunuhmu demi urat nadi itu. Aku membunuhmu demi manusia di kota yang kau perintahkan agar dihancurkan oleh binatang buas dari hutan ini, jawab Aotian, menggunakan sebagian energi spiritual yang telah ia pulihkan, meskipun wajahnya tetap dingin. Mengalahkan monster itu tidak akan mengembalikan orang-orang tersebut, tetapi setidaknya itu membawa kedamaian bagi jiwa mereka. Namun kata-kata Aotian membuat mata harimau itu menjadi dingin, tidak lagi acuh tak acuh. Begitu ya, kau datang kemari karena aku membunuh orang-orang yang datang ke hutan ini untuk membunuhku, keluargaku, dan binatang-binatang buas lainnya, benar. Jawabnya, suaranya penuh ejekan. Aotian menatapnya tanpa terganggu. Mereka yang mendaki gunung dibunuh olehmu di awal. Mereka yang berada di bawah tidak bertanggung jawab.
Katanya, bayangan tulang-tulang anak-anak masih terbayang di benaknya. Haha, lucu. Jadi seharusnya aku membiarkan mereka tumbuh, pulih, dan memanggil bala bantuan untuk mencoba lagi. Sebenarnya, aku pernah berbelas kasih sebelumnya, tetapi mereka seperti kecoa dan tikus. Beri sedikit waktu, dan mereka selalu kembali dalam jumlah banyak. Dan itu tidak pernah berubah. Mereka selalu datang meneriakkan balas dendam, tetapi sebenarnya mereka hanya menutupi keserakahan di hati mereka. Tapi terakhir kali, mereka membawa kultivator, aku tidak bisa membiarkan itu berlanjut. Harimau itu mendengus, masih terbaring di genangan darah yang semakin membesar, tetapi tampaknya tidak khawatir. Aotian tetap diam, dia tidak berpikir harimau itu salah. Itu hanya masalah sudut pandang dan memilih pihak, dan dia, sebagai manusia, telah memilih pihaknya. Hehe, manusia, kau tidak jauh berbeda denganku. Binatang-binatang buas yang kau bunuh, sebagian besar dari mereka bukanlah bagian dari kehancuran kota. Untuk menghindari destabilisasi formasi, aku hanya mengirim yang lebih lemah. Kau baru saja membunuh prajurit elitku. Harimau itu menatapnya dengan penuh kebencian, geli melihat kompleksitas yang semakin berkembang di mata musuh yang tidak bisa ia kalahkan secara fisik, tetapi tidak kalah telak secara mental. Aotian terkejut dan merasa takjub. Ia datang ke sini hanya memikirkan balas dendam, tanpa pernah benar-benar mempertanyakan apakah binatang buas yang telah ia bunuh itu tidak bersalah. Namun sekarang, setelah mendengar kata-kata harimau itu, ia menyadari, ia ternyata tidak jauh berbeda dari harimau itu. Bagi harimau itu, ia hanya membunuh manusia-manusia merepotkan yang telah membunuh jenisnya sendiri. Tidak ada banyak pertimbangan terhadap nyawa manusia. Aotian tetap diam. Sebagai manusia, dia tidak salah membunuh harimau itu. Begitu pula harimau itu membunuh manusia. Kedinginan di mata Aotian perlahan memudar, dan kebencian yang ia pendam terhadap harimau yang sekarat itu mulai sirna. Itu pertarungan yang bagus, kata Aotian tiba-tiba. Agak membosankan. Hanya 2 serangan sebelum aku kalah. Aku lebih suka yang aku menangkan. Jawab harimau itu dengan acuh tak acuh. Semua orang juga begitu. Aotian tak kuasa menahan tawa. Memang benar, kau masih belum mati. Kau sudah membuat danau darah yang luas. Aku sudah banyak mengeluarkan darah, tapi sebentar lagi akan selesai. Kau akan memotong organ dalamku. Kau terdengar cukup santai untuk seseorang yang sedang sekarat. Aku masih memiliki energi spiritual. Mudah untuk berbicara, meskipun tubuhku berantakan. Baiklah, jadi, apa pendapatmu? Tidak pernah benar-benar memikirkannya, tapi mungkin. Seaneh apapun kedengarannya, di saat-saat terakhir Red Tiger, dia dan Aotian berbagi percakapan yang menyenangkan dan damai di luar dugaan. Aotian tidak menyesal mengirim harimau itu ke alam baka. Harimau itu pun tidak menyimpan dendam padanya. Di saat-saat terakhir itu, menyimpan dendam bukanlah hal yang berharga, dan sang harimau cukup berpikiran terbuka untuk menerima kematian seperti raja yang selalu ia junjung tinggi. Itu hanyalah hal yang wajar terjadi. Tidak ada persahabatan, tidak ada kebencian, hanya penerimaan. 99 guru. Di langit di atas hutan harimau merah, Rihai mengamati percakapan antara Aotian dan harimau yang sekarat itu dengan ekspresi aneh. Dan sekarang, apa yang akan kau lakukan dengan hutan ini? Membunuh semua binatang buas. Tanya harimau itu. Nada suaranya penuh rasa ingin tahu, tetapi tatapan matanya yang dingin tetap sulit ditebak. Tidak, aku sudah membunuhmu, Aotian memulai, tetapi ketika dia melihat harimau itu masih hidup, dia tidak yakin bagaimana harus melanjutkan. Aku mengerti, lanjutkan. Jika harimau itu masih memiliki kekuatan, dia mungkin akan memutar matanya. Lagi pula, setelah percakapan kita, aku tidak ingin membunuh lagi. Manusia menyerbu hutanmu, kau membunuh mereka, lalu mengirim binatang buas untuk menghancurkan kota, dan pada akhirnya, aku membunuhmu demi kota ini. Sejujurnya, aku bahkan tidak yakin apakah aku seharusnya membunuhmu, lagi pula, kau hanya akan tinggal di sini, dan membunuhmu tidak akan menghidupkan kembali siapapun. Dan meskipun aku tidak setuju dengan tindakanmu, kau diserang duluan, dan tidak salah jika kau membalas dendam pada manusia. Itu hanya masalah sudut pandang, kata Aotian sambil menggaruk kepalanya saat duduk di tanah. Terima kasih, aku akan mati dengan sangat puas sekarang karena tahu aku mati gara-gara ada orang bodoh yang tidak berpikir panjang tentang tindakannya. Ejek harimau itu. Hei, tidak semudah itu.
Aku dan istriku ketakutan untuk waktu yang lama dan berlari sangat jauh karena takut kau akan memburu kami untuk membungkam kami. Dan jangan bilang kau tidak akan membunuh kami hari itu, kau hampir menggigit kami. Keluh Aotian. Pertama-tama, ya, aku pasti akan membunuh atau mengejarmu jika aku bisa meninggalkan hutan. Kedua, kau yang menyerang duluan, itu salahmu, bukan salahku. Kali ini, harimau itu benar-benar memutar matanya dengan sisa kekuatan yang dimilikinya. Aotian menatap harimau itu, terdiam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa harimau yang menakutkan dan ganas yang pernah dikenalnya akan begitu santai menghadapi kematian. Belum lagi, begitu pandai membuktikan bahwa dia benar. Melihat harimau yang berlumuran darah, yang matanya perlahan menutup, meskipun suara spiritualnya tetap tenang, Aotian menyadari bahwa dia tidak lagi menyimpan amarah atau kebencian terhadapnya atau binatang buas di hutan. Pada akhirnya, binatang buas tidak mengikuti logika atau hukum manusia, melainkan hanya hukum rimba. Harimau memiliki wilayah kekuasaan, dan ketika wilayah itu diserbu, ia hanya memburu penyusup tersebut. Hal itu mengingatkan Aotian pada dua orang di kota Harimau Merah yang pernah berkomentar bahwa setiap kali hutan diserang, harimau itu membalas dendam terhadap kota, tetapi sampai saat itu, kota itu belum pernah hancur. Hanya ketika para kultivator datang selama serangan terakhir, harimau itu memberi perintah kepada para binatang buas untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Sambil menyipitkan mata, sebuah ide absurd muncul di benak Aotian saat ia menggaruk dagunya. "Hei, mau hidup?" tanya Aotian, mengirimkan pesannya melalui energi spiritual. Mata harimau yang redup itu, dengan susah payah, menoleh ke arah Aotian. "Apa maksudmu, manusia?" tanya harimau itu. "Tepat seperti yang kukatakan, jika kau ingin hidup, aku bisa menyembuhkanmu, tapi itu tidak akan gratis." Aotian berbicara dengan sederhana, berdiri dari rerumputan, menyimpan batu roh dan pedang ke dalam kantung penyimpanannya. Dengan denyut energi spiritual yang mengalir melalui tubuhnya, darah yang menutupi tubuhnya terbuang, membuatnya bersih kembali. Mata harimau itu sedikit berbinar mendengar kata-katanya, dan ia menatap Aotian dengan saksama. Dari tatapan itu, Aotian bisa tahu bahwa harimau itu telah menerima kematian, tetapi itu bukan berarti kematian adalah pilihan pertamanya. "Apa syaratnya?" tanya harimau itu, masih waspada terhadap kata-kata musuh. "Sederhana saja, aku punya sekte, dan saat ini kami tidak memiliki hewan penjaga. Tentu saja, kau masih terlalu lemah dan tidak kompeten, jadi kami harus melatihmu jika kau ingin mencapai posisi tinggi itu. Untuk sekarang, kau akan mulai sebagai hewan penjagaku, dan nanti kau bisa menaiki tangga sosial. Bagaimana menurutmu?" kata Aotian sambil tersenyum. Harimau itu tampak sedikit terdiam melihat manusia itu dan kata-kata absurd yang diucapkannya. Namun, merasakan kekuatan hidupnya perlahan-lahan habis, harimau itu mengertakkan giginya dengan sisa kekuatan yang dimilikinya dan mengirimkan pesan. "Jika Anda bisa menyembuhkan saya terima." Mata Aotian berbinar. "Ya, aku memang bertindak impulsif. Dan ya, aku sedang menjinakkan lawan pertama dan satu-satunya yang benar-benar kutakuti di dunia ini sejauh ini." Pikirnya, merasa senang dengan impulsifnya sendiri. "Leluhur Bao, tolong bantu aku." Aotian menangkupkan kedua tangannya di sekitar mulutnya dan berteriak. "Tidak perlu berteriak, bocah, aku mendengar semuanya." Bao Wuji muncul di sisinya, memutar matanya, dan berjalan menuju harimau merah, yang terkejut oleh kehadiran tiba-tiba yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Lihai juga telah diturunkan dari langit ke bumi oleh leluhur, dan setelah mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, dia berlari menghampiri Aotian. Sambil meletakkan tangannya di bahunya, dia membalikkan badannya, mengangkat lengannya, dan memeriksa setiap bagian tubuhnya tanpa melewatkan detail apapun. Setelah melihat bahwa dia tidak terluka, dia menghela napas lega, lalu menatapnya dengan geli. "Tidakkah menurutmu kau sedikit impulsif?" tanyanya, sambil menyandarkan kepalanya di bahunya, hatinya akhirnya tenang setelah semua kekhawatiran itu. Dia tidak khawatir dengan keputusan Aotian untuk menyelamatkan harimau itu dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Menjinakkan musuh yang telah dikalahkan, ketika Anda memiliki leluhur yang kuat dan sekte misterius di sisi Anda, bukanlah hal yang sulit. Kekhawatirannya muncul dari pertempuran yang baru saja dihadapinya, sendirian, kalah jumlah, dan kelelahan. Tetapi sekarang setelah pertempuran usai dan dia melihat bahwa dia tidak terluka, dia tidak menyalahkannya.
Dunia kultivasi memang seperti itu, bertarung dan berkembang. Tidak ada cara untuk menghentikannya atau memintanya untuk tidak melakukannya lagi. Dia sendiri akan melakukan hal yang sama jika diperlukan, dan sudah pernah melakukannya di masa lalu. Aotian tidak bisa menghentikannya, sama seperti dia tidak bisa menghentikannya. Yang paling bisa mereka lakukan adalah berada di sana untuk mencegah kematian satu sama lain di detik-detik terakhir, jika memungkinkan. Aotian melingkarkan lengannya di pinggangnya dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Yah, bersikap impulsif adalah hak istimewa orang yang kuat. Selama aku tidak mengkhianati hatiku atau menyakiti orang-orang terdekatku, aku akan hidup secara impulsif. Mencium puncak kepalanya, dia tersenyum tanpa beban. Pandangannya kemudian tertuju pada tumpukan mayat binatang buas yang telah ia bunuh, dan hatinya sedikit gelisah. Ia berkata bahwa selama ia tidak mengkhianati hatinya, ia akan baik-baik saja, tetapi keinginannya bukanlah untuk berbuat jahat, dan membunuh binatang-binatang buas itu, yang tidak ada hubungannya dengan kematian sebelumnya, agak bertentangan dengan prinsipnya. Rihai, menyadari bahwa Aotian telah terdiam, tak kuasa menatapnya. Melihat tatapan kompleks yang dilemparkannya pada mayat-mayat itu, ia merasa sedikit tak berdaya. Dia masih sangat baru di dunia ini, di mana yang kuat memangsa yang lemah, pikir Rihai getir. Namun, itulah juga yang paling mengejutkannya. Rasanya waktu telah berlalu begitu lama, tetapi Aotian baru saja membentuk akar spiritualnya dan mulai berkultivasi kurang dari seminggu sebelum mereka diserang dan terpaksa melarikan diri. Setelah itu, mereka menghabiskan 3 bulan dalam pelarian, dan dia hampir tidak punya waktu untuk berkultivasi. Baru hari ini, saat menyaksikan pertarungan Aotian dari luar, dia mengetahui bahwa Aotian sudah berada di tingkat ke-7 penyempurnaan Qi. Yang lebih mengejutkan lagi, dia telah mengalahkan ribuan monster tingkat pertama, dan bahkan satu monster tingkat kedua tahap akhir. Semakin dia memikirkannya, semakin dia mengerti mengapa dia masih begitu naif tentang dunia kultivasi. Lagi pula, dia baru mengenal dunia itu dalam waktu yang sangat singkat. Namun, hal itu membuatnya semakin sulit untuk memahami hubungannya dengan Sekte Dao tak terbatas dan bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dengan begitu cepat. Dan kenyataan yang tidak dia ketahui adalah bahwa Aotian benar-benar baru berada di dunia ini selama 7 bulan, termasuk 4 bulan pelatihan seni bela diri. Kembali ke masa kini, Rihai, melihat tatapan Aotian yang kosong dan bingung ke arah mayat-mayat itu, tidak ragu-ragu. Dia meletakkan tangannya di wajah Aotian dan menariknya ke arahnya, membuat Aotian menatapnya. Aotian, lihat aku. Dia berbicara dengan serius, menarik perhatiannya. Dia menatapnya, terkejut oleh perubahan mendadak itu. Tianer, jangan merasa kasihan pada mereka. Kita, para kultivator, menggunakan bahan-bahan binatang untuk membuat pil, sementara mereka melahap kultivator secara utuh, menggunakan tubuh mereka yang penuh energi seperti pil. Ketahuilah bahwa, jika mereka memiliki kesempatan untuk melahapmu, bahkan jika kau tidak menyerang wilayah mereka, mereka tetap akan melakukannya. Dan mereka juga tahu bahwa jika manusia dapat membunuh mereka, mereka akan melakukannya, demi nilai tubuh mereka. Kau tidak harus membunuh binatang spiritual jika kau tidak mau atau tidak perlu, tetapi jika kau melakukannya, jangan salahkan dirimu sendiri. Begitulah cara kerja dunia ini. Rihai berkata, membangunkan Aotian, dan melanjutkan. Di dunia ini, kau membunuh atau kau mati. Belas kasihan adalah hak istimewa yang hanya mampu dimiliki oleh yang kuat. Jika kau merasa binatang-binatang itu tidak bersalah, jangan. Mereka juga tidak akan menganggap manusia tidak bersalah. Tetapi jika kau masih berpikir seperti itu, maka jadikan ini pelajaran, lain kali, jangan membunuh semua yang kau lihat tanpa berpikir, hanya agar kau tidak menyesalinya nanti. Dia menyelesaikan kalimatnya, sambil menatapnya dengan serius. Sebenarnya, dia tidak peduli dengan makhluk-makhluk buas itu, maupun dengan penduduk kota Harimau Merah. Hidup atau mati mereka tidak ada bedanya baginya. Dia hanya peduli pada orang-orang yang dekat dengannya. Dia membenci kekejaman, sama seperti Aotian, tetapi ketika menyangkut hidup dan mati, dia sudah terbiasa dengan hal itu sejak kecil, sampai-sampai terasa alami. Ia sangat menyayangi Aotian dan tidak ingin dia menjadi cukup bodoh untuk menyalahkan dirinya sendiri atas hal-hal yang normal di dunia ini. Selama dia tidak menjadi seseorang yang kejam, yang membunuh tanpa alasan, menikmati menyakiti, menyiksa, dan melukai orang lain, ia akan mendukungnya tanpa ragu-ragu. Aotian, tersadar dan melihat tatapan khawatirnya,
tersenyum lembut dan dengan lembut mengelus rambut pirangnya. Jangan khawatir, aku tahu semua itu. Aku hanya belum terbiasa, dan aku sedikit menyesal atas kecerobohanku. Aku tidak membutuhkan bahan-bahan dari tubuh mereka, aku hanya membunuh mereka tanpa alasan, didorong oleh amarah. Dia menjelaskan dengan lembut, itu bukan tanpa arti, itu berfungsi sebagai latihan. Bertarung dan membunuh itu penting untuk menjadi kuat. Hanya dengan menjadi lebih kuat kau bisa melindungi apa yang kau cintai. Jangan mengorbankan apa yang penting karena belas kasihan kepada mereka yang tidak akan menunjukkannya padamu, kata Rihai dengan serius, memotong perkataannya. Aotian berkedip, terkejut dengan kata-katanya, kata-kata itu sangat masuk akal baginya. Aku sebenarnya tidak membutuhkan pengalaman tempur ini, karena avatar-avatarku sudah mendapatkan banyak pengalaman untukku. Tapi tetap saja, Rihai tidak salah. Aku hanya perlu melakukan semuanya dengan caraku sendiri. Jika tidak perlu, aku tidak akan membunuh kecuali aku yakin ingin melakukannya. Jika aku ingin membunuh, maka aku akan membunuh, karena musuh juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sederhana dan jelas, matanya menajam, dan hatinya benar-benar tenang. Pada saat percakapan itu berlangsung, Bao Wuji mendekati harimau yang sekarat, yang sudah tidak memiliki kekuatan untuk berhati-hati di hadapan pria tak dikenal yang mendekat. Sambil melambaikan tangannya, energi Bao Wuji meresap ke dalam luka harimau itu, dan dia dengan cepat merasakan energi spiritual yang ganas dan tajam di dalam tubuh binatang itu, menghancurkan dan mencegah pemulihan alaminya yang kuat. Dengan tatapan tenang, Bao Wuji dengan mudah menghancurkan energi prototipe niat pedang tersebut. Namun, bahkan tanpa energi penghancur itu, harimau tersebut tetap terluka parah. Aotian, meskipun ia tidak pernah belajar kedokteran, dapat dengan mudah menganalisis struktur internal harimau berkat energi spiritual Bao Wuji yang kuat. Energinya kemudian beredar di sekitar organ hewan tersebut, memposisikan ulang dan melindunginya. Tentu saja, itu belum cukup. Mengambil 5 pil putih dari tempat penyimpanannya, Bao Wuji menyelimutinya dengan energinya dan melemparkannya ke mulut harimau itu, yang matanya membelalak kesakitan karena merasakan organ-organnya digerakkan. Mengaum, harimau itu meraung kesakitan, tetapi mulutnya yang terbuka sangat pas untuk dimasukkan pil-pil tersebut. Sambil tetap mengendalikan energi yang mengelilingi pil-pil itu, Bao Wuji dengan cepat melautkannya di dalam tubuh harimau, yang berhenti mengaum saat merasakan energi penenang menghangatkan dan menyehatkannya. Kemudian, di bawah penglihatan 4 dimensi yang diberikan oleh energi spiritual, Aotian mengamati proses tersebut saat tubuh harimau perlahan mulai beregenerasi. Pil-pil itu hanyalah pil tingkat pendiri tahap awal, yang disempurnakan oleh avatarnya, dan Hong, menggunakan bahan tingkat pemurni dan disimpan oleh Bao Wuji ketika mereka memulai ekspedisi mereka. Meskipun ampuh, pil-pil itu sendiri tidak akan cukup untuk menyembuhkan harimau yang hampir mati. 1 pil saja sudah cukup untuk menyembuhkan seorang kultivator, tetapi tubuh harimau itu besar, kuat, dan terluka parah, bahkan 5 pil pun tidak akan cukup. Namun, dengan bantuan energi Bao Wuji, efek pengobatan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh besar binatang itu, dan energi pengobatan digunakan dengan efisiensi maksimal. Dikombinasikan dengan kemampuan penyembuhan alami binatang itu yang kuat, tidak butuh waktu lama bagi luka di dadanya untuk menutup dan sedikit kehidupan serta keagungan kembali ke tubuhnya. Dengan susah payah berdiri, kaki-kakinya gemetar, harimau itu akhirnya berhasil bangkit. Ia belum sepenuhnya pulih, tetapi nyawanya tidak lagi dalam bahaya, dan tidak akan lama lagi ia akan kembali ke kondisi prima. Aotian dan Rihai juga telah menyelesaikan percakapan mereka dan mendekat. Jadi, Aotian berdiri di depan harimau itu dan tersenyum. Melihat pria yang hampir membunuhnya mendekat, harimau itu menunjukkan ekspresi yang rumit di matanya. Namun, setelah menyadari bahwa lelaki tua yang telah menyembuhkannya, dan yang telah menunjukkan energi spiritual yang menakutkan yang belum pernah dialaminya sebelumnya, masih berdiri di dekatnya, ia menghela napas dalam hati dan berhenti ragu-ragu. Harimau merah raksasa itu, tak berdaya, menundukkan kepalanya dan membungkuk. Menguasai. Petik 2. 100 bercocok tani kembali. Di tengah hutan harimau merah, di puncak gunung, terdapat sebuah gua besar yang dipahat kasar. Gua itu dipenuhi kabut spiritual, dan hal yang paling mengejutkan adalah lantainya, sangat terang, menerangi seluruh area dengan rona biru mistis yang dalam. Cahaya itu berasal dari batu-batu spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang berjajar di lantai gua yang sangat besar itu. Ini adalah gua harimau merah, Raja Hutan.
Mengapa ada begitu banyak batu spiritual yang tergeletak begitu saja di tanah? Tanya Aotian penasaran saat memasuki gua, mengikuti harimau merah raksasa yang pincang itu. Batu-batu ini tidak terlalu berguna bagi kami, para binatang buas. Tetapi urat-urat mineral terus menghasilkannya, dan karena batu-batu ini menerangi tempat ini, mengisinya dengan energi spiritual, dan sangat nyaman untuk tidur, aku menyuruh bawahanku menggali dan melemparkannya ke sini selama bertahun-tahun aku memerintah hutan ini. Sudah lebih dari 200 tahun, jadi batu-batu itu menumpuk cukup banyak. Harimau merah itu menjawab, sambil menemukan tempat yang bagus dan berbaring di atas tumpukan batu spiritual, tetap mengangkat kepalanya saat berbicara kepada mereka. Aotian mengangguk, menganggap jumlah itu masuk akal sekarang, dan menanyakan sesuatu yang penting yang terlintas di benaknya. Apakah kau pernah disergap oleh kultivator dalam beberapa bulan terakhir? Tanyanya, menatap harimau itu dengan rasa ingin tahu. Pupil mata harimau itu sedikit menyempit, dan ia menatap Aotian dengan acuh tak acuh, menyembunyikan kehati-hatian dan kekhawatiran dalam tatapannya. Namun melalui mata bau Wuji, Aotian dapat melihat detail-detail kecil dan fluktuasi emosi yang gagal disembunyikan oleh sang harimau tepat waktu. Mereka adalah musuh kita, dan separuh alasan kita berada di sini adalah karena kita memburu mereka. Kita menduga mereka mungkin telah mendengar tentang urat biji di sini dan akan datang mencari masalah. Jika kau membunuh mereka, jangan khawatir, ungkap Aotian, mencoba menenangkannya. Memang, harimau itu tampak tenang setelah mendengar kata-kata itu. Ia baru saja kembali dari ambang kematian dan tidak ingin kembali secepat itu. Ia takut telah membunuh seseorang yang dikenal majikannya yang baru, yang akan menjadi masalah besar, tetapi untungnya, bukan itu yang terjadi. Sebenarnya, sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, sekelompok kultivator ditemukan menyelinap dan membuat formasi di gunungku. Itu adalah serangan yang direncanakan dengan baik dengan satu target. Tentu saja, aku tidak akan kesulitan menghadapinya, tetapi untuk mempermudah, aku mengirimkan segerombolan binatang buas, dan pada akhirnya, aku tiba untuk menyelesaikan pesta. Mereka tidak bertahan lama dan tidak ada yang lolos. Kata harimau itu, mengingat kejadian tersebut sambil mengibaskan ekornya. Jadi, sekelompok kultivator memasang jebakan untukmu, dan kau malah melemparkan sekelompok binatang buas ke arah mereka. Aotian menatap binatang buas merah raksasa di hadapannya dengan ekspresi aneh. Ya, meskipun mereka mengira aku akan menyerang sendirian, mereka tidak sepenuhnya lengah menghadapi gelombang binatang buas. Sayangnya, mereka meremehkan kekuatanku, dan juga kekuatan bawahan-bawahanku. Kata harimau itu, dengan bangga menjilati cakarnya yang besar. Rihai juga tampak geli dan terkejut melihat kelicikan harimau itu. Siapa sangka Junmoji yang jahat dan penguasa kota awan biru akan mati semudah ini di sini, tanpa ada yang pernah tahu. Ucapnya sambil geli. Aku ingin melakukannya dengan tanganku sendiri, karena mereka telah membahayakanmu, Hair, tapi kurasa mati di mulut binatang buas juga bukan akhir yang buruk. Aotian menggaruk kepalanya, sedikit frustrasi, tetapi Rihai hanya tersenyum padanya untuk menenangkannya. Dia tidak melihat perlunya membunuh mereka sendiri, asalkan mereka sudah mati, itu sudah cukup. Harimau itu, mendengar kata-katanya, berkedip. Sebenarnya tidak sia-sia mereka mati di mulut kita. Daging mereka tidak buruk, meskipun salah satu pemimpin manusia rasanya agak pedas, tapi aku menyukainya. Harimau merah itu mengangguk setuju, menjilati gigi tajamnya seolah mengingat makanan enak. Yang pedas itu mungkin Junmoji. Dia diracuni, tapi racunnya mungkin tidak berpengaruh apapun padamu selain menambah rasa pedas. Tebakan Rihai, dengan cepat menyimpulkan alasannya. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang bumbu itu? Aku akan coba mendapatkannya untuk makananku berikutnya. Mata harimau itu berbinar saat menatap Rihai, bersemangat untuk mengetahui cara mendapatkan lebih banyak bumbu. Tentu, tidak masalah. Kita bahkan bisa melakukan beberapa tes untuk meningkatkan kualitas makananmu. Rihai tersenyum padanya dan mengacungkan jempol, persis seperti yang diajarkan Aotian padanya. Aotian tampak tercengang melihat pemandangan yang absurd itu. Rihai menoleh saat itu dan menatap ekspresi terkejutnya sambil tersenyum. Dia cepat-cepat menutup mulutnya, berusaha menahan tawanya, tetapi matanya yang tersenyum membongkar rahasianya. Saat itulah Aotian menyadari bahwa wanita itu melakukannya dengan sengaja hanya untuk mempermainkannya dan membuatnya terdiam. Dia menunjuk ke arahnya dengan pura-pura marah,
lalu menggerakkan jarinya di lehernya dengan gerakan klasik, kau akan mati. Rihai membuka mulutnya, tersenyum, dan menjulurkan lidahnya ke arahnya. Saat keduanya saling menggoda, harimau itu memiringkan kepalanya, tampak bingung. Apa yang kalian berdua lakukan? Tanyanya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aotian terbatuk sambil menutup mulutnya dengan tangan dan mengalihkan pandangannya dari Rihai, yang masih tersenyum padanya. Melihat harimau itu, yang terus mengamatinya dengan bingung, Aotian tak kuasa menahan diri untuk menggaruk kepalanya, merasa malu. Apa kau tidak punya pacar? Tanya Aotian dengan putus asa. Karena itu adalah komunikasi melalui niat yang didasarkan pada energi spiritual, meskipun ada beberapa hal yang tidak sepenuhnya dipahami oleh harimau itu, ia tetap dapat memahami sebagian dari maknanya. Betina yang kusukai, maksudmu yang kukawini, beberapa ratus, kenapa? Harimau itu meneriakkan suaranya, masih menatapnya dengan bingung. Aotian terdiam mendengar jawaban itu. Dasar bajingan beruntung, dia tak kuasa menahan gumamannya. Namun Aotian belum selesai berbicara ketika dia merasakan tatapan dingin tertuju padanya. Apa kau mengatakan sesuatu? Tanya Rihai, matanya setengah terpejam. Kubilang dia terlihat seperti bajingan. Aotian terbatuk-batuk sambil mengepalkan tinjunya dan segera membela diri, berusaha terdengar adil. Kali ini dia tidak menyalurkan energi spiritual dalam suaranya, sehingga makhluk raksasa itu hanya memperhatikan mereka dengan kebingungan yang lebih besar. Rihai tahu persis apa yang telah dikatakannya dan memutar matanya karena kesal, tetapi tidak mempermasalahkannya lebih lanjut. Dunia ini bukanlah hal yang asing dengan gagasan pria memiliki lebih dari satu wanita, bahkan, hal itu sudah umum, tetapi itu bukanlah aturan yang diikuti oleh semua orang. Itu hanyalah masalah pilihan, dan Rihai tidak berniat untuk berbagi. Sambil menyeka keringat dari dahinya setelah menyadari bahwa Rihai tidak mendesak lebih jauh, meskipun dia masih menatapnya dengan sedikit kesal, Aotian hanya bisa tersenyum tak berdaya. Aku hanya bercanda. Dia mendekatinya dan berbicara dengan lembut, sambil memegang tangannya. Rihai hanya memutar matanya, melepaskan tangannya, dan membalikkan badannya dengan tangan bersilang. Tak berdaya, dia memeluknya dari belakang saat gadis itu masih cemberut dan membisikkan beberapa kata mesra di telinganya. Rihai sebenarnya tidak marah, hanya bercanda dan mengingatkan Aotian bahwa dia tidak ingin berbagi hatinya dengan orang lain, dan Aotian mengerti itu. Jadi, kemarahannya tidak berlangsung lama. Saat pasangan itu berbaikan dan saling menggoda, mereka sama sekali mengabaikan harimau merah, yang memperhatikan mereka dengan wajah penuh tanda tanya. Melihat bahwa ia tidak akan mendapatkan perhatian, harimau itu menatap Bao Wuji dengan tak berdaya, mencari jawaban. Namun pemandangan yang ia temukan bahkan lebih membingungkan. Bao Wuji membawa banyak batu spiritual yang ia pungut dari lantai gua, dengan senyum lebar di wajahnya. Menyadari tatapan itu, Bao Wuji terkejut dan segera menyembunyikan batu-batu itu di belakang tubuhnya seperti sedang melindungi bayi, sambil menatap tajam ke arah harimau itu. Hei, ini milikku, aku yang menemukannya, jadi jangan macam-macam. Siapa cepat dia dapat, siapa rugi. Benda-benda ini hanya tergeletak di tanah, dan jika pemiliknya tidak peduli untuk menyimpannya, itu berarti dia tidak menghargainya. Jadi siapapun bisa mengambilnya. Bao Wuji langsung membela diri, dengan ekspresi serius dan penuh keyakinan. Tanda tanya di wajah harimau itu berlipat ganda. Aku ini monster, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan kantong penyimpanan untuk menyimpan kekayaanku? Setelah beberapa tingkah lucu lagi di antara mereka, semua orang pergi beristirahat untuk malam itu. Atas permintaan Aotian, diputuskan bahwa mereka akan tinggal di sana selama sekitar 10 hari sebelum menuju Sekte Dao tak terbatas. Pada saat itu, Aotian sedang duduk bersila di sudut gua, bersiap untuk berkultivasi. 10 hari, dengan semua pengalaman yang kudapatkan dari menembus pertahanan para tetua luar, ditambah dengan lingkungan urat tingkat 2 kelas tinggi ini dan batu-batu elemen, aku bahkan tidak membutuhkan waktu selama itu untuk mencapai pembentukan fondasi. Aku hanya menetapkan 10 hari agar aku bisa santai. Dengan berkonsentrasi, dia mengeluarkan beberapa batu elemen tingkat rendah dari 5 elemen dan menempatkannya di sekelilingnya. Batu-batu berkualitas lebih tinggi tidak digunakan karena memecah energi unsur berkualitas lebih tinggi menjadi energi unsur berkualitas lebih rendah jauh lebih sulit, ratusan kali lipat, daripada melakukan hal yang sama dengan energi spiritual yang telah dimurnikan. Untuk menggunakan batu elemental tingkat menengah,
persyaratan minimumnya adalah memiliki setidaknya kultivasi pendirian fondasi. Meskipun begitu, masih dibutuhkan waktu untuk memurnikan energi elemental di atas level Anda. Ao Tian, dengan banyak pikirannya, bisa mengatasi itu, tetapi karena dia memiliki batu permata kelas rendah, dia tidak melihat alasan untuk menggunakan batu permata kelas menengah dan menciptakan kesulitan yang tidak perlu, karena hasil akhirnya akan sama. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Untaian energi spiritual perlahan muncul dari tubuhnya dan menyentuh batu-batu unsur, menyalurkan energi mereka dan mengarahkannya ke dalam dirinya sendiri. Dalam penglihatan spiritual, berbagai untaian energi dengan warna berbeda dapat terlihat terhubung ke tubuh Ao Tian dari batu-batu unsur. Pada akarnya, energi unsur murni dalam jumlah besar mulai mengalir masuk dan diserap, dipandu oleh pemikiran tercerahkan Ao Tian untuk memastikan bahwa energi yang berbeda tidak akan bercampur dengan afinitas yang tidak kompatibel di dalam akar tersebut. Perlahan, pembuluh darah menguat, dan energi spiritual yang mereka murnikan untuk Dantian menjadi semakin murni. Ao Tian bisa merasakannya, terobosan itu sudah dekat. Selanjutnya bab 101 pendirian yayasan.